Polisi telah menangkap tersangka pemerkosa seorang perempuan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, Banten yang sempat viral di media sosial. Tersangka adalah seorang pria berusia 19 tahun dan kini ditahan dan diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Tersangka pemerkosa seorang perempuan di Bintaro yang terjadi tahun 2019 ditangkap kepolisian di rumahnya di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penangkapan pria berusia 19 tahun tersebut dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP di sejumlah sudut jalan di sekitar rumah yang disewa korban saat kejadian. Peristiwa pemerkosaan ini menjadi viral setelah korban menceritakan kronologi kejahatan seksual yang dialaminya di media sosial. Korban baru mengungkapkan pengalaman buruknya setelah setahun berlalu karena sampai saat ini kejadian tersebut masih menghantuinya. Dalam unggahannya di akun media sosial miliknya, korban juga membagikan foto tersangka pelaku yang terekam dari kamera pemantau di lingkungan rumahnya. Gambar tersebut memperlihatkan tersangka tengah berlari, diduga sesaat setelah memperkosa dan menganiaya korban 13 Agustus 2019 lalu. Korban juga membagikan tangkapan layar percakapannya dengan tersangka. Kita selama ini mendalami identitas yang bersangkutan terlebih dahulu. Dan setelah beberapa waktu juga kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mengirimkan pesan kepada korban. Nah, disinilah yang menjadi titik terang kita dan menguatkan fakta terhadap kita dalam melakukan penyidikan bahwa memang identitas dengan inisial RI inilah yang merupakan pelaku tersebut. Ya memang ketika dilakukan penangkapan sudah tidak ada perlawanan lagi karena memang sudah tahu bahwa pelaku ini bersalah melakukan tindakannya dan juga mengakui. Ya pelaku ini mengakui telah melakukan tindakan tersebut dan untuk barang bukti yang kita amankan memang handphone dari pelaku tersebut. Yang dimana kita coba mencari fakta bahwa memang pelaku inilah yang mengirimkan pesan-pesan kepada korban. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman kamera pemantau atau CCTV saat kejadian. Nah, dalam konteks ini kita sudah melihat juga dan membaca bahwa korban sudah membantu dengan menyediakan informasi sebagai bukti awal, seperti korban adalah salah satu saksi atau yang mengalami langsung kejadian perkosaan dan penganiayaan itu. Kemudian sudah ada visum dan rekam medik karena bagaimanapun korban dirawat di rumah sakit dan itu adalah alat bukti surat. Kemudian korban juga memiliki CCTV dan screenshot pesan dari pelaku terhadap korban. Saya pikir hal ini bisa menjadi bukti awal atau informasi awal aparat penegak hukum untuk bergerak menangani kasus ini. Korban saat ini sudah tidak lagi tinggal di rumah yang menjadi lokasi kejadian. Tersangka saat ini ditahan dan diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terbaru soal kasus pemerkosaan yang menimpa seorang perempuan di Bintaro, Tangerang Selatan. Kita sudah terhubung siang hari ini dengan AKP Muharam Wibisono, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat siang, Bapak dengan Audrey dan Reza di sini. Bapak, jadi apa hasil sementara dari olah TKP yang sudah dilakukan pihak polisi? Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk pelaku tindak pidana kejahatan seksual maupun pencurian yang viral beberapa waktu lalu sudah berhasil pihak Polres Tangerang Selatan amankan dan lakukan penangkapan. Oke, Pak Wibi, kalau misalnya melihat kejadiannya 13 Agustus 2019, ini udah memasuki tahun 2020, 1 tahun kurang lebih kasus ini bergulir. Lalu kenapa polisi baru bisa menangkap pelaku ketika video dan juga unggahan dari korban ini viral di media sosial? Baik, terima kasih. Jadi ini juga perlu kami klarifikasi. Betul bahwa laporan polisi ini buat adalah Agustus tahun 2019. Dan betul juga bahwa korban dan juga saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Namun dari keterangan korban maupun saksi ini tidak mengenal dengan pelaku. Ya, dan juga untuk saksi-saksi pun tidak ada yang melihat kejadian ini. Dari 5 saksi yang sudah kita periksa, semua memberikan informasi yang sama. Jadi dalam hal ini, kami butuh proses dan butuh waktu untuk membuktikan
identitas ya, saya ulang, jadi yang perlu kita buktikan di sini adalah identitas. Kalau untuk tindak pidana memang sudah sangat cukup bukti terjadi tindak pidana tersebut. Cuman yang perlu kita buktikan lagi dan kita kumpulkan lagi fakta-faktanya adalah identitas siapakah yang melakukan tindak pidana ini. Jika kita mendapatkan informasi terkait identitas ini beberapa waktu lalu, kita juga anggota di lapangan turun untuk betul-betul memastikan apakah identitas dengan inisial RI ini adalah pelakunya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, termasuk yang diviralkan oleh korban, yaitu adanya percakapan yang dikirimkan oleh pihak pelaku kepada korban. Disinilah yang menjadi titik terang bagi kami dari pihak kepolisian Tangerang Selatan yang sangat yakin bahwa memang identitas R inilah adalah pelaku tindak kejahatan tersebut. Permulaan bukti yang cukup apa Pak sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, karena hari Sabtu lalu sebenarnya sudah diketahui deh Jojo Hari pelaku keberadaannya di mana, tapi kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi setelah adanya percakapan ini, ya karena percakapan itu juga ada menyinggung tentang kejadian ini, itulah membuktikan salah satu bukti yang kami bisa menguatkan faktanya ya bahwa memang pelaku inilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Oke, kalau misal melihat CCTV yang beredar, Pak, ini kan udah terlihat sosok yang diduga pelaku. Kenapa pihak polisian terus enggan untuk menangkap pelaku dari rekaman CCTV yang dimiliki polisi? Dan juga kabarnya pihak Polres Tangerang Selatan bekerja sama dengan unit cybercrime Mabes Polri untuk menangkap pelaku. Kenapa tidak dari dulu dilakukan begitu, Pak? Jadi perlu kami jelaskan di sini, Pak. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pelaku, korban tidak mengenali pelaku. Saksi-saksi yang kami minta keterangan juga tidak mengenali pelaku. Bahkan dari saksi-saksi ini tidak ada yang melihat maupun mendengar secara langsung. Ya. Dan kemudian ketika ada CCTV, memang betul CCTV itu kami terima. Cuma di situ kami juga perlu membuktikan apakah CCTV ini memang adalah CCTV dari kejadian tersebut. Sehingga disinilah kami mengatakan bahwa kami butuh proses. Ya, kami membutuhkan proses waktu ya untuk mengumpulkan fakta-fakta sehingga memang identitas yang kami duga ini adalah betul pelaku dari tindak pidana tersebut. Pelaku ini Pak kan juga setiap kali pada saat kejadian berlangsung selama kurang lebih hampir setahun juga meneror korbannya melalui media sosial. Nah, ini juga yang kemudian tidak mengarahkan ke sana untuk mempercepat juga pihak kepolisian mencari bukti-bukti lewat sana, Pak. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi, dengan adanya teror yang dilakukan pelaku melalui media sosial korban, dan ini menjadi titik terang kami di mana kami juga dapat bantuan dari cybercrime, ya cybercrime Mabes Polri, Bareskrim, dan di sini kami mendapatkan data, dan setelah kita menyatukan data-data yang kami dapat dari cybercrime maupun juga data-data yang kami selama ini lakukan penyidikan, dan disinilah kami yakin bahwa memang pelaku inilah yang melakukan tindakan pidana tersebut kurang lebih 1 tahun yang lalu. Iya, berarti secara tidak langsung polisi menunggu kasus ini terus bergulir sementara tidak ada follow up kepada korban yang melaporkan 1 tahun lalu, 13 Agustus 2019. Jadi perlu dikoreksi, kami melakukan proses ini sesuai prosedur semuanya ya, dari mulai memanggil korban ya, kemudian memeriksa saksi-saksi, kemudian kita berusaha juga mencari informasi di lapangan yang seperti saya katakan tadi, kami membutuhkan fakta ini membutuhkan waktu ya untuk menemukan identitas tepat. Ya, karena mohon maaf mungkin memang ada identitas yang diberikan, cuman kami tidak bisa juga sebagai penegak hukum ya serta-merta langsung melakukan penangkapan, karena kami harus betul-betul membuktikan fakta kalau memang identitas ini adalah memang pelaku. Walaupun Pak Wibi, kalau kita dengarkan keterangan dari Komnas Perempuan tadi, polisi seperti agak lambat untuk mengeluarkan dan mengedepankan kasus soal kekerasan terhadap perempuan. Sementara bukti-bukti yang didapatkan polisi dan juga yang dilaporkan oleh korban juga sudah cukup. Ya, ini yang saya katakan tadi, Mas. Jadi bukti memang sudah cukup. Bukti yang cukup itu adalah bukti terjadinya tindak pidana. Ya, jadi tindak pidana ini memang sudah sangat terbukti cukup. Cuman kita belum bisa membuktikan siapa orangnya. Nah, jadi ini harus diklarifikasi, dan tentu memang sah-sah saja kalau memang proses ini dinilai berjalan lambat. Tapi memang inilah proses yang harus kita kedepankan. Kita harus membutuhkan fakta-fakta dalam melakukan penegakan hukum.
Jadi kita harus betul-betul mengumpulkan bukti-bukti sehingga kita bisa melakukan tindakan hukum yang tepat. Dan pelaku juga korban ini tinggalnya ternyata berdekatan ya Pak, jaraknya, rumahnya. Kalau jarak berdekatan saya koreksi, tapi memang pelaku ini tinggal di kampung di belakang dari rumah TKP korban yang pada saat itu. Ya. Dan juga perlu diketahui dari keterangan pelaku juga kita sudah mendapatkan bahwa memang pelaku mengakui kejadian ini memang dilakukan oleh pelaku. Ya, yang juga ramai diperbincangkan warganet adalah ketika polisi sudah menerima bukti foto dari pelaku, apa itu berarti secara tidak langsung butuh waktu cukup lama, hampir 1 tahun begitu ya Pak Wibi, untuk mengetahui bahwa pelaku ini diduga RI, Ya, jadi pemuda berusia 19 tahun. Jadi ketika kami mendapatkan foto ya dan juga ada percakapan itu sudah berjalan kurang lebih, kasus ini kurang lebih sudah 7 bulanan ya. Jadi memang kita juga butuh waktu lagi untuk memastikan nih identitas yang diberikan kepada kami ini apakah memang orang ini yang melakukan. Karena apabila fakta yang kami kumpulkan tidak kuat, jangan sampai nanti terjadi dia sebenarnya memang pelaku, cuma karena bukti-bukti yang kita kumpulkan tidak kuat sehingga tidak bisa menjerat pelaku ini. Jadi itulah mengapa saya katakan dari awal kejadiannya harus memang kita butuh proses waktu yang cukup panjang karena dari awal kita menangani kasus ini bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk memang kita harus kumpulkan lebih dulu. Ya. Ya. Terakhir Pak Muharram, apa nanti pasal yang akan disangkakan atau diberikan kepada pelaku? Bukan hanya tadi kekerasan seksual, tapi juga ada ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Ya, jadi untuk pasal yang diterapkan untuk saat ini memang pasal 285 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentunya dengan adanya ancaman ini kami juga akan mendalami lagi faktanya apabila unsur dapat masuk, maka akan kita kenakan juga pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Baik. Ya, terima kasih informasi paling baru AKP Muharram Wibisono, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan sudah berbagi siang hari ini dan semoga nanti ini menjadi tentunya titik baru ya setelah polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus kekerasan seksual.